banyak hal yang mempengaruhi kita untuk merantau meninggalkan kampung halaman. Salah satunya karena ekonomi, mencari pekerjaan, dan juga ada mengenai pendidikan, yaitu melanjutkan ke pendidikan ke yang lebih tinggi. Karena mungkin saja di kampung halaman kita terbatas tentang perguruan tinggi yang kita inginkan. Nah, kali ini teman santai kita akan sharing mengapa harus jauh-jauh meninggalkan kampung halaman, keluarga, kawan-kawan mainnya yang selama dia berkuliah. Teman santai kita yaitu Desti. Apa kabar Desti? Alhamdulillah sehat Pak. Boleh kenalkan diri dulu Desti? Ya, saya Desti Charlis, jurusan Ilmu Pemerintahan dari Letung, Kabupaten Anambas. Betung ya. Iya. Jauh nggak kalau dari sini? Jauh banget. Lumayan ya. Ya, lumayan jauh. Kalau pakai kapal laut biasanya 12 jam. Kalau pakai ferry 8 jam. Dan sekarang udah ada ini ya, pesawat 1 jam. Letung itu kan Kepulauan Anambas, kabupatennya ya. Iya. Itu adalah pemekaran dari Natuna. Nah, sampai saat ini tuh ada nggak perguruan tinggi di sana? Belum ada. Belum ada. Kalau di Natunanya Kalau di Natuna setahu saya ada ya. ada ya. Stay gitu. Iya, baik. Nah, sekarang nih SMA di Anambas sendiri, baik di Letung ataupun di tempat-tempat lain, itu ada banyak nggak sekolah? Lumayan ada. Tapi kalau untuk di Letungnya kalau SMA cuma satu. Satu. SMK satu. Oke. Sekarang kan kita tadi katakan bahwa di Letung itu atau di Anambas lah pada umumnya nggak ada perguruan tinggi gitu ya. Iya. Nah sekarang kawan-kawan Desti itu banyak nggak yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Lumayan banyak. Banyak. Iya. Kemana itu? Itu banyak yang di luar, di Tanjung Pinang juga banyak. Banyak ya. Iya. Nah sekarang nih Desti tiba-tiba nih kita ketemu di 2019 ya kalau Iya, nggak salah ya. Itu karena memang pilihan ya dari awal atau mungkin menjadi alternatif waktu itu? Nah, ini kalau misalnya di tempat saya ini banyak yang buat milih kuliah di luar. Karena menurut mereka, menurut sebagian orang ya di sana itu kuliah di luar itu yang paling bagus pokoknya. Jadi banyak yang mau kuliah di Jogja, gitu. Keluar lah di Padang. Cuman kan nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah di luar ya. Iya. Dan saya waktu itu memang nggak bisa untuk kuliah di luar karena keterbatasan biaya pertama. Terus saya juga anak pertama yang dikuliahin di keluarga saya. Jadi Oh gitu ya. orang tua masih takut untuk anaknya keluar jauh-jauh. Loh, kan ini jauh juga loh. Ini kalau di Tanjung Pinang kebetulan ada saudara juga. Oh iya. Di Tanjung Pinang kan nggak sejauh di Jogja juga. Anak pertama nih. Iya, anak Oh, pertama. anak pertama. Saya ingat banget ya, 2019 itu masih apa ya, kalem gitu ya, diem gitu ya. Sekarang, wah perkembangannya luar biasa. Sudah berapa tahun ya? 19, 20, 21, 22, 23, 4 tahun. Perkembangan luar biasa. Itu Desti dulu jurusan apa sekolahnya? Kebetulan saya jurusan IPA, Loh, kok jadi ke ini sekarang prodinya apa? ilmu pemerintahan. Ih, Wah, jauh kok banget ya. enggak juga sih. Iya. Sebenarnya enggak jauh-jauh amat karena jurusan IPA itu saya juga IPA sih ya. Ya IPA itu kan bisa kemana aja gitu. Hanya kok bisa gitu. Enggak pengen jadi dokter misalnya atau apa gitu yang berkaitan dengan IPA. Nah, waktu SMA kan milih jurusan IPA nih. Kebetulan teman-teman yang lain semuanya itu ke jurusan IPS. Saya sendiri yang IPA. Karena apa ya? Saya suka melakukan hal itu yang beda dari teman ya. Beda dari teman yang lain. Pas udah masuk IPA, belajar-belajar, oh ternyata kurang menyenangkan bagi saya. Iya. Ternyata saya lebih cocok untuk gimana ya, sosialisasi dengan orang-orang, lebih banyak ngobrol sama orang-orang daripada yang hitung-hitung. Oh Tapi ya berarti Desti sekolahnya akhirnya itu yang mungkin keliru memilih jurusan. Nah, sekarang pas kuliah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kan ya, ada banyak orang tuh
pas sekolah dia benar ngambil jurusannya, hanya pas kuliah yang yang keliru ngambil jurusan dalam arti ya bisa jadi karena tadi faktor biaya, orang tua nggak ngasih, karena keterbatasan tertentu akhirnya ambillah yang sebisanya gitu kan. Kalau ini terbalik ya, balik sekolah yang salah, keliru, terus pas kuliah baru ya diluruskan gitu ya. diluruskan pas kuliah. Iya, Desti, kalau pas ini kan merantau ke sini, ada memang saudara. Memang selama ini tinggal dengan saudara atau kos? Kos, Kos. nggak tinggal satu rumah sama saudara, kos. Karena anak kuliah ini kan banyak aktivitasnya, terus kayak eh, banyak mendem juga di kamar, nggak Iya, enak kalau iya. mau ini kan. Oh iya, biar lebih leluasa Iya, gitu ya. Nah, sekarang ini, Des, kan kita 2019 masuk, habis itu kan kita kena dilanda COVID seluruh dunia. Terus aktivitas Desti selama kuliah yang mengesankan tuh apa? nah kebetulan kami angkatan yang ospeknya waktu itu nggak online ya, Iya. ospeknya itu seru banget ospek, banyak ketemu orang baru. Kebetulan saya itu paling seneng buat ketemu orang baru, paling seneng buat cari teman-teman baru, lingkungan yang baru, belajar hal-hal baru tuh seneng banget. Eh, Kemudian karena ospek seru, pas awal-awal itu banyak milih UKM ya. Oh, banyak ya. Iya, ini banyak milih UKM, salah satunya itu ada Sedaya, saya juga eh, suka nari ya. Oh, suka Suka nari. nari. Kan dulu waktu SMA ini masuk ekstrakurikuler tari, terus ikut ngisi acara di festival 2 tahun berturut-turut, masuk festival yang besar di daerah. Jadi pas kuliah kebetulan lihat oh ada UKM seni dan budaya nih, bisa nih masuk ke UKM itu kan. Selain UKM Sedaya, atau yang berbau seni juga ya. Terus ada UKM apa lagi nih yang diikutin? Saya ikut paduan suara, Oh iya. tampil di ini waktu sudah 2019 itu. Terus saya ikut lembaga dakwah kampus, itu pernah ada acara lumayan besar itu di Kepri, acara gerakan bentuk aura Gemar. Emang Itu 2019 ya. ya sebelum covid itu. Waktu COVID. Nah, ini Nah nih. ini dia. Kan COVID nih ada berapa tahun kita ya mungkin vakum gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengesankan selama COVID untuk di perkuliahan ada nggak? Wah, kayaknya hampir seluruh kampus itu kayak vakum gitu ya kalau pas COVID. Heeh. Jadi karena saya orang yang suka beraktivitas, tiba-tiba pas COVID nggak ngapa-ngapain tuh rasanya, aduh gak enak banget. Kayak doa terus, ya Allah cepatlah COVID-nya bentar, dah gitu. Biar bisa beraktivitas lagi kan di kampus. Oke. Ini Des, kan tadi saya katakan dari Anambas ya. Ya, Anambas kita mau kuliah luar nggak bisa misalnya terkendala lah misalnya. Terus ini kan kita Tanjung Pinang, ya termasuk merantau kan? ya Pernah nggak pulang? pernah. Saya pernah nggak pulang selama 1 tahun. 1 tahun. Ya. Terus orang tua gimana? Kebetulan orang tua ini nggak yang semua orang tua pasti pengen deh anaknya pulang kampung gitu Nah, kan, tapi mereka nggak yang pulang lah nggak ya gitu, kayak yang udah selesaiin aja dulu kuliahnya nanti aja yang pulang. Dan kebetulan sinyal di tempat kami kan udah bagus kan sekarang, jadi komunikasi kami emang hampir tiap hari tuh video callan, jadi komunikasi tuh nggak putus. terus rasanya Desti gimana? Kan ini jauh dari orang tua nih. eh Gimana ya, Awal-awal gimana awal-awal? Ya, ayo. awal-awalnya pasti tuh resah gitu ya, Iya. karena jauh, kangen kangen banget karena nggak pernah kan pergi jauh yang lama gitu. Kalau ini bukan lama lagi ya. Itu lama banget 1 tahun, tapi Iya. karena di sini punya temen-temen yang banyak, seru, terus punya saudara-saudara, jadi nggak terlalu merasa kesepian. Awal-awal aja ya. Iya, Lama kelamaan. lama Ini kelamaan jangan-jangan nggak mau pulang nih ke Anambas. Beneran? ada rencana buat cari kerja di sini.
Wah, ini nih karena udah terbiasa gitu kan dan ternyata bisa ngatasin ya, bisa Iya, mandiri berarti di sini ya. ya, alhamdulillah udah bisa mandiri. Oke, Des, kemarin kan waktu kita ada aktivitas kita buat video apa semua kan ternyata rupanya Destiny tinggal di asrama. Iya, Kemarin tapi ngekos, iya sekarang ngekos. kosnya di asrama gitu ya. Gimana tuh kesannya tinggal di asrama kita? Nah, Ini penghuni pertama masalahnya. saya dulu sempat ngekos hampir 3 tahun. 3 tahun ngekos, terus pindah ke asrama karena asrama kemudian masih baru ya. Iya, Jadi saya termasuk orang yang pertama gitu di asrama. Seru banget. Terus yang paling utama tuh pengurangan biaya. banyak pasti Iya, ya. karena jauh deh beda, kan tetap kalau berasrama tetap ada bayar per bulan tapi itu murah banget daripada waktu ngekos sendiri. Berapa biaya per bulannya? Kalau dulu untuk ngekos tuh 500 kan per bulan. Kalau sekarang cuma 200.000 aja per Dua bulan. ratus ribu, Iya. ya Allah, Terus murah banget ya. mm, terus dekat sama kampus, dekat banget. 1 menit jalan udah sampai kampus. Berarti kalau dulu ngekos di tempat kos yang lama, kita ada biaya Iya, biaya transportasinya, ya kan? transport. Ya ada motor, kendaraan sendiri atau ngojek. Ada waktu tahun pertama itu ini ya, naik Gojek nguras biaya. Kemudian ada kendaraan karena dikirim dari sana dari Letungan Iya, lewat kapal laut. Ada kendaraan sendiri. Tapi walaupun ada kendaraan sendiri, kalau ngekos jauh ini kan lumayan juga kan ngeluarin biaya buat bensin. Tapi kalau dekat ini kan yang pertama kita kalau misalnya ada keperluan ke kampus kita nggak perlu buru-buru atau gimana kan karena udah dekat, terus biaya juga berkurang lah untuk pengeluaran ini bensin. nih seru nih teman santai kita nih sharingnya. Eh, Sangat menarik kalau kita kuliah di Sisipol ya Ya, tinggalnya di asrama ya. seru Kalau banget. kalau yang merantau ya. Hmm, Kalau yang di Tanjung Pinang kan nggak perlu. karena Udah ada dekat. rumah. Iya, ini yang merantau nih khususnya nih. Iya. Ini menarik. Apa? Asramanya baru, Hmm. bagus lagi ya kan? Fasilitasnya full. Waduh, terus murah. Ya, Habis itu deket lagi dekat dengan sama kampus ya. kampus. Ada wifi nggak? Ada dong, ada wifi. Ya Allah, lengkap banget ya. Enak kan? Ada wifi, airnya juga lancar. Ya Allah, enak Fasilitasnya banget. bagus banget. Dalamnya kita udah dapat tempat tidur, ranjang tidur, kasur udah dapat, terus meja untuk belajar udah dapat, lemari dapat. WC-nya juga bagus banget, kayak shower, Walah, punya wastafel. bisa ya. Ya Allah, Iya, itu mah hotel. iya pas pertama sampai kayak yang wah 200.000 per bulan dapat kayak gini nih, wah itu beruntung banget kan. Iya. Terus ketemu teman-teman yang lain kebetulan karena saya yang masuk yang semesternya lebih tinggi, paling tinggi ya di situ. Oh, berarti senior ya? Iya, Oh, iya, iya. jadi banyak adik-adik. Itu keuntungan tinggal di asrama nih enak juga karena pas ada adik yang butuh aduh bantuan kayak mau nanya tugas atau gimana kan kegiatan kampus itu bisa langsung tanya. Terus Oh, kami ya banyak sharing di sana ya. kami Itu disediain nggak? Ada tempat kayak ada ruangan oh diskusi atau apa? Ada ya? ada ruangan serbagunanya, ada full wifi. Walan, enak juga ya. Aduh, seru ya. Ini rugi kalau nggak kuliah di Sisipol Rugi ya. banget, fasilitas sudah full dekat sama kampus kan. Iya, iya, iya. Apalagi pas masuknya di tahun-tahun terakhir ini ya, perkuliahan kita ya. Ngirit banget karena pas Irit tahun terakhir itu ya, kan kita ada banyak yang harus dikeluarin ya. Ternyata kos yang dari untuk biaya apa namanya tuh akomodasi kita dan transportasi bisa terpangkas di situ ya. Desti selama kuliah di prodi ilmu pemerintahan, tentu kan tadi kita mengatakan bahwa kita terkendala waktu Covid di 2019 2020 ya waktu itu. Terus setelah reda apa semuanya, Desti kan tentunya menemukan nih program yang namanya Merdeka Belajar. Itu ambil oh Merdeka saya Belajar. kebetulan, nah saya dulu kan SMA nggak ada magang, itu pernah kepikiran
aduh kalau kuliah enak nih magang. Pas Iya. awal-awal tuh kan ternyata oh nggak ada program magang ya. Udah lama-lama oh ternyata ada itu Merdeka Belajar, terus ada magang di situ. Itu saya seneng banget. Jadi saya ikut daftar Oh magang iya. di situ. Ya kita kan taunya ya memang iya ya. Kalau sekolah, saya juga SMA dulu nggak ada magang. Iya, Kalau kita mau magang adanya di SMK iya ya. SMK kan biasanya. Tapi waktu saya kuliah malah saya nggak dapet loh magang. Ya Wah, Allah. karena belum Merdeka Oh iya, Belajar. Merdeka Belajar. Enak ya. Iya, Terus waktu magang nih magang di mana? saya magang di Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Bidangnya apa? di jaminan sosial, pelindungan dan jaminan sosial Perlindungan dan jaminan jaminan sosial. sosial. Apa aja itu yang Nah, dikerjain? di situ kita melayani pembuatan ini jam kesda, tuh, rekomendasi jam kesda, terus mendata ini ada bantuan-bantuan untuk masyarakat kayak bantuan langsung tunai gitu itu kan ada sistemnya kita bisa lihat perdatanya di situ atau enggak. Kegiatan magang itu selama kita magang maksudnya itu lebih banyak di kantor atau ada juga turun ke lapangan? Balance ya ada yang pada pas di kantor ada juga pas turun lapangan juga ada. Pernah nggak waktu kita magang di sana itu ikut juga misalnya ada pelatihan-pelatihan yang disediain oleh dinas tersebut atau mungkin ada dari tempat lain tapi kita yang diutus gitu? Eh, kalau untuk pelatihan nggak ada, cuman kami pernah ikut untuk turun lapangan ngedata ini ya, cari data masyarakat. Kadang kan ada beberapa masyarakat yang tinggalnya tuh pindah-pindah gitu. Sedangkan data itu harus alamatnya harus kayak jelas gitu kan, alamatnya di mana. Itu pas ada beberapa masyarakat yang kita nggak temuin pas di data itu, kita cari itu turun lapangan lihat alamatnya dulu kita tanya sama tetangganya apa udah pindah kadang kan ada yang udah pindah ternyata alamatnya dan kita cari alamatnya di mana udah pindah biar pas penyaluran bantuan itu kan jadi lebih mudah Kayak kayak lagu Ayu Ting Ting ya mencari mencari alamatnya. alamat Tapi ketemu nggak? ada sebagian besar ketemu sih Ketemu beberapa ya. ada, walaupun ada yang pindah Ini ada bakat-bakat juga nih jadi kurir. bisa deh. Terus ini nih, triknya untuk menemukan alamat itu bagaimana? Apa dari by phone atau penelusurannya dari apa gitu? Nah, ini challenging ya buat nyari Iya, alamat. Betul emang merasa kayak wah bisa jadi kurir nih. iya. Kita kita kan udah punya data alamatnya misalnya dia tinggal di jalan sini atau ini. Kita ada kan beberapa teman-teman memang yang udah nguasain banget nih ke Tanjung Minang. Jadi bisa langsung terus ada beberapa alamat yang kita harus pakai Google Map. Oh, ada Google Iya, Map juga ya. Google Map. Berarti ya semua nih kita pakai ya Nah, caranya. penggunaan teknologi kita manfaatkan. Ya, oke, seru juga ya. Terus selain ini, ah, ya mungkin magang, hal yang lumrah sekarang, bukan hal yang baru sih sekarang ya. Tapi itu hal yang menarik karena saya sendiri nggak ketemu dengan magang. Nah, selain magang, kegiatan Desti di perkuliahan itu ada nggak? Saya kebetulan ikut tim penelitian di kampus sama beberapa mahasiswa dan sama dosen-dosen juga. Seru nggak? Itu seru dan menantang banget sih. Seru. Oke, tentu kan kita masuk dalam tim ya penelitian eh, dan mungkin bukan hanya satu kali gitu ya, atau mungkin bukan hanya satu apa ya istilahnya tuh kerjaan ataupun riset yang satu judul ataupun Ya, satu tema. Nah, sekarang gini, ada berapa kali ikut menyelesaikan kajian-kajian? udah eh, lebih dari 4 kali gitu. 4 kali ya. Ya. Ini jangan-jangan menyelesaikan skripsi karena sering ikut kajian ya? Ini ya karena penelitian kebetulan kampus juga kerjasama sama pemerintah gitu. Jadi kita ikut juga turun ke kantor-kantornya kan kita juga nemu relasi dari situ. Nah, kita nemu banyak relasi dari situ itu membantu juga pas
kita penelitian membantu banget sih. Itu penelitiannya Desti kemarin di mana? Saya di Badan Kepegawaian di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Ya. Pinang. Loh, nah ini nih, kok bisa nemunya ke sana? Saya kebetulan di jurusan saya ngambil judulnya itu waktu semester 6 sebelum saya magang. Heeh. Nah, dan ngelihat di ini ya, yang menariknya itu saya kalau lihat pegawai-pegawai CPNS, PNS itu kan banyak yang kita nengoknya dia latar belakang pendidikan ini kok dia di sini ditempatkan di sini. Nah, di situ menarik dong, menarik. Kadang dia latar belakang pendidikannya misalnya latar belakang pendidikannya manajemen misalnya. Terus kayak tiba-tiba pindah ke IT. Itu kok bisa? Iya. Katanya harus sejalur sama latar belakang pendidikan. Kan awalnya taunya gitu. Pas udah masuk, udah ngambil, udah mulai penelitian, ternyata tahu, oh ternyata eh, PNS itu ada pengembangan karir namanya. Oh, Jadi begitu. namanya kita pasti masing-masing tuh punya keahlian ya. Walaupun dia latar belakang pendidikannya manajemen, ternyata dia seneng dengan IT. Nah, dari situ dia bisa awalnya memang masuk di manajemen dulu, sesuai penempatannya, terus nanti seiring berjalan waktu melihat ada kemampuan lain, yaitu bisa IT. Itu bisa dia dipindahin ke jalur yang IT. Jadi PNS tuh bisa berkembang dan belajar ilmu baru. Tapi ngomong-ngomong apa sebenarnya tadi temanya? Penelitian Oh, skripsinya? saya ini tentang evaluasi kebijakan sistem merit dalam mutasi pegawai. Udah selesai? Udah, alhamdulillah saya udah sidang. Ngomong-ngomong kasih bocoran, nilainya apa? Eh, alhamdulillah kasih nilai yang maksimal ya. Oh iya, A berarti ya. Oh nggak sia-sia ya merantau jauh-jauh, Hmm, ninggalkan kampung halaman, dapat nilainya maksimal ya A. Ini nih alhamdulillah. merantau yang nggak sia-sia ya. Ya. Karena banyak yang ya mungkin terlena ya Hmm, ketika merantau banyak terlena. Ini pas 8 semester. Ada kemungkinan kumlot? alhamdulillah ada. Ada ya. Wah, Ya, wah seru kali ya. Jadi nggak sia-sia ya ya. meninggalkan kampung halaman ya. Itu tahun berapa yang kita nggak pulang ke kampung? Itu waktu COVID itu pasti kita ada yang di lockdown kan, 16 waktu itu jadi nggak bisa masuk sama sekali akses. Terus itu tahun berapa ya? 2022 saya nggak pulang. Nggak pulang. Kenapa nggak pulang? Waktu itu pas saya magang, terus saya udah ngambil penelitian juga, KKN juga. Jadi barengan. Ya, Magang, barengan. KKN, terus Penelitian. penelitian. Ya. Ini nih mahasiswa tuh harusnya pakai strategi. Iya. Kalau dia kuliah, ya nanti pasti dia ketemu KKN. Dia juga ketemu dengan eh, Magang, ya kampus kalau dia mau keluarga. magang. Kalau dia ini mungkin skema yang lain. Ya. Waktunya sangat apa berdekatan ya. Maka jangan sering-sering pulang harusnya ya. Nah, itu dia. Kadang penyakitnya anak pulau nih ya, Iya, suka pulang sekolah kampung. pulang kampung. Sebenarnya pulang kampung tuh pas liburan aja. Pas liburan panjang ya, bukan liburan pendek. Kalau tips dari saya nih, kalau udah semester akhir tuh jangan pulang kampung. Iya ya. Nanti nggak mau pulang lagi ke sini. Terus kalau pulang kampung nih, kan misalnya lama pulang kampung. Terus ngapain aja di sana? Nah, kalau pulang kampung, kebetulan di kampung saya itu banyak sekali pantai-pantai. Ya, pasti jalan-jalan ke pantai. Terus kadang eh, mama saya juga jahit kan, dia jahit. Kadang ikut jahit juga. Apa nih jahit? Bisa, bisa Walan. jahit ya. Ih, pandai juga Hmm, rupanya ya. Boleh nitip nih jahit. Iya 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 iya. Enggak bercanda. boleh, Oke. boleh. Ya, magangnya di dinas sosial. Habis itu ketemu relasi di Eh, penelitian-penelitian itu di mana? penelitian
eh, dia tuh kan penelitiannya di Kabupaten Bintan, tapi walaupun gitu kan kita bakal tetap ketemu sama yang terjadi di Kabupaten Bintan juga. Itu di Nusa sih saya ketemu relasi juga. Salah satu informan saya, bukan salah satu ya, lumayan ada beberapa itu informan saya dari di Nusa juga. Mereka kan udah beberapa kali dimutasi. Nah itu eh, ikut magang dapat relasi, ikut penelitian juga dapat relasi. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya Manfaat apa banget. semuanya ya. Jadi eh, penelitian, tapi kan ini gini, kok bisa nemukan penelitiannya dengan lokasinya misalnya di Kota Tanjung Pinang gitu. Nah, banyak banget dari teman-teman nih. Saya juga yang kuliah dari ini ya, dari Letung ya, dari Anambas. Atau dari Natuna juga ada teman-teman. Mereka banyak yang ngambil penelitian tuh di kampungnya. Mungkin mikirnya kayak, oh lebih gampang nih ngambil di kampungnya daripada di sini nanti nggak ada kenal, nggak ada apa kayak gitu. Cuman ada plus minus ya. Kalau misalnya di kampung tuh kebanyakan lama selesainya. Oh iya. Karena pulang kampungnya lama-lama, mau mau penelitian nih awalnya ternyata terlena nggak jadi penelitian. Tapi kalau ini juga biaya kalau mau bolak-balik pulang ke Anambas itu wah, makan biaya yang cukup besar. Makanya udah di Tanjung Pinang aja penelitian. Jadi Tanjung Pinang aja ya. Ya, jadi soal penelitian nggak boleh balik. Tuh terus memang udah ada niat juga rencana mau kerja di sini ya. Iya, Udah ada ini mungkin sasaran bidikan atau mungkin sudah ada informasi mau kemana itu. ya kebetulan pasti mau banyak hal yang mau dicoba sih di Tanjung Pinang kan banyak hal yang bisa dicoba. Terus nyoba CPNS atau saya seneng deh kuliah kerja di perkantoran buat ngelayanin orang-orang. Oh iya, Kayaknya cocok karena dari saya. kayak tadi ya, karena sukanya Iya, berinteraksi gitu suka ya. berinteraksi sama masyarakat. Berarti ini bakal di Tanjung Pinang lama ini ya. Nah, Jangan-jangan sudah ketemu jodoh nih. belum ya. Belum ya. Ya ini waduh sayang banget nih kalau netizen dengar nih ya. Sudahlah merantau udah mandiri berarti ya. Iya. Terus pintar lagi. Terus kuliahnya cepat, pandai banyak hal. Waduh, jangan-jangan dibidik dari netizen nih nanti. Ada yang lihat, oh ini seru nih. Oke, oke. Ya, kajian yang paling menarik, ini tadi kan ikut kajian. Ada beberapa kajian yang mungkin Desti sering ikut. Kajian yang paling menarik dan berkesan itu pernah menyusun kajian apa? Tentang ini ya, perencanaan kemiskinan Kabupaten Bintan. Itu wah, challenging, menguras tenaga, menguras pikiran, tapi menyenangkan. Kayak kita tahu, oh ternyata kan kita kadang masyarakat ini kayak nengok, aduh, kok miskinan, kok banyak orang masyarakat yang masih gak punya pekerjaan, kok masih ini gimana pemerintah. Di situ tuh pemerintah sebenarnya bikin strategi, mereka nyusun itu gimana nih buat nuntasin kemiskinan di suatu wilayah. Dari situ kita lihat, oh ternyata nggak semudah itu loh mau oh buka lowongan pekerjaan, buka ini nggak semudah itu. Kita harus direncanain juga, dilihat kondisi-kondisinya. Itu menantang dan menyenangkan. Berapa lama tuh ngerjain? Itu lumayan, itu project yang termasuk project yang paling lama ya, lumayan hampir kayak 3 bulan. Dari semua ngumpulin data hampir segitu. Lama. Ada berapa orang yang ikut dalam tim pada saat itu? Saat itu yang mahasiswanya ada 4 orang, kemudian ada dosen 3 orang. Jadi kami berlapan waktu itu ya kalau dari kampus. Ini kerjasamanya dengan pemerintah mana? Kabupaten Bintan. Kabupaten Jadi Bintan ya. Berarti ini yang kita susun rencana tentang penanggulangan kemiskinan di Bintan. ya, Wah, berarti hebat juga nih Kabupaten Bintan ya sudah punya emang rencana strategis untuk pengentasan kemiskinan. Nah, setelah menyusun itu ada kelanjutan nggak? kelanjutan yang project lain gitu. Oh Mm-mm. ada. Saat ini apa ikut juga? Mungkin kan kemarin kan sibuk dengan skripsi. Ya, Nah, sekarang kan skripsi udah ya bisa dikatakan udah selesai lah semua ya.
Itu masih ada mungkin kesibukan ikut dalam tim? Yang terakhir ini ada yang baru tapi emang belum mulai. Katanya sih sekitar bulan depan kayak yang mulai. Itu ada project baru lagi. Oh, kirain saya kemarin sudah melakukan gitu ya. Ternyata belum ya. Hanya Belum. akan ya. Iya. Apa yang menjadi apa namanya? Selain tadi kita punya tantangan menyusun satu kajian dan lain sebagainya, menguras waktu apa semuanya. Kira-kira apa yang bisa kita tarik dari hal tadi? Eh, Pertama itu karena kita tim ya, jadi bekerja sama tim itu kita ngatur emosinya juga di situ, kita ngatur waktunya juga di situ. Kemudian waktu nyusun itu kan saya udah penelitian ya, udah seminar pas sebelum seminar usulan penelitian itu. Saya project itu juga dan ngerjain untuk seminar saya juga. Itu wah, itu menguras banget kan tenaga, tapi dari project itu saya mempermudah saya untuk nyusun penelitian saya sih ya, jadi eh, lebih tahu arah hmm, untuk bikin penelitian saya itu pokoknya sebagus-bagus mungkin untuk ngeriset yang sebagus mungkin gimana, terus narik kesimpulannya gimana, buat nyambungin satu topik itu gimana, itu lebih mempermudah saya. Berarti pengalaman Iya. yang mengasah kita sehingga kita bisa membuat penelitian kita sendiri ya Hmm. kan, itu menjadi lebih bagus ya. Kalau seandainya kemarin nggak ikut dalam tim penelitian itu kira-kira gimana nih jadinya nih? Kebayang nggak? Ya, kebayang sih agak kesulitan, soalnya ada beberapa teman memang yang nggak ada aktivitas yang kayak gitu kan. Jadi ngeliat mereka aja kayak kesulitan banget. Cuma kebetulan kita yang udah selesai dan udah bisa itu bisa bantu sih teman-teman yang lain. Tapi bisa cerita ya, berarti sekarang ya, nyelesaikan skripsi itu Iya, sebenarnya mudah ya? sebenarnya mudah. Iya, beda. Karena udah selesai, udah sidang, maka bilang mudah. Mudah. Kalau Iya, pas lagi bikin ya kan, aduh aduh ruwet nangis-nangis. banget gitu ya. Tapi udah tahu ya mulai harus dari mana dan akhirnya di mana gitu. Tahu ya. Coba kira-kira bisa nggak ceritain tuh skripsi itu Skripsi, seperti apa tuh? yang pertama tuh pasti buat milih topik yang mau dibahas ya, milih judul yang mau dibahas. Cari judul jangan yang mau keren-keren aja nih, Hmm. tapi harus tahu kira-kira kita kan bisa tahu nih batas kemampuan kita bakal bisa nyelesainnya yang gimana, itu cari judul. Apalagi kalau misalnya udah magang itu kan mempermudah tuh untuk dapat judul penelitian, karena banyak juga teman-teman yang magang itu mereka ambil judul penelitian di tempat mereka magang karena mereka udah lihat nih kan situasinya di situ, permasalahan fenomenanya di situ itu. Kemudian uh, udah mengurus semua, kita bisa turun lapangan buat observasi, lihat kondisinya di lapangan gimana, buat nyocokin sama penulisan awal kita ini tadi. Udah itu nanti kita udah penulisan, udah nyiapin pedoman wawancara segala macam, kita turun buat wawancara informan kita. Itu kan kita bakal nemuin hal-hal baru, fenomena-fenomena baru yang ketinggalan ya dari yang riset awal kita, tambahin di situ. Baru pas penulisan jangan lupa bimbingan yang sering. Nah, Oh, ini ini penting bimbingan banget nih, nih. bimbingan yang sering sama pembimbingnya. Dan seiring jalan waktu alhamdulillah itu pasti bakal selesai tepat waktu. Jangan leh-leha sih sebenarnya, skripsi itu bisa cepat selesainya kalau kita konsisten bikinnya, bukan siapa yang paling pintar tapi siapa yang paling rajin dan konsisten. Oke. Oke, rasanya waktu juga yang membatasi kita ya. Karena ini ceritanya menarik. Iya. Sepertinya harus saya buat part kedua Part nih kedua, ceritanya. banyak banget yang mau diceritain tentang keseruan kuliah. Iya, kuliah itu sangat menarik sekali dan rasanya kalau bisa diulang ya. Ya. Ternyata karena udah tahu selanya. Iya. Coba kalau belum tahu kan mumet gitu kan. Semua gimana Sekarang udah kuliah. tahu nih ya, ulang lagi nggak apa-apa nih, bisa digas lagi. Oke. Baik, ini adalah teman sharing kita, teman santai yang menemani kita ngobrol hari ini, sharing eh, banyak hal yang sampai harus meninggalkan keluarga, teman yang ada di kampung halaman, merantau jauh-jauh ke Tanjung Pinang, tapi tidak sia-sia.
ternyata merantaunya itu mempunyai hikmah. Kuliahnya itu tepat waktu dan ini bakalan kumlot ya. Kumlot, bukan main-main kuliahnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini karena ada banyak episode yang akan kita tampilkan pada ruang santai saat ini.